Marangkayu, ini Marangkayu. Ini pasarnya, ini pasar Marangkayu. Ternyata di sini adalah kawasan pertanian, namanya Desa Semangko. Keren sekali sawahnya, coy. Oke kawan-kawan, hari ini hari Senin, tepat pukul 10.15 kita melakukan perjalanan dari Balikpapan menuju kota Sangatta. Jadi ini hujan lebat dari tadi. Seharusnya tadi kita sudah berangkat dari jam 9 tadi. Tapi karena hujan lebat, kita mau loading ini barang-barang karena barang-barangnya ini agak sensitif komputer. Nah, jadi kita tertunda sedikit. Perjalanan kita ini termasuk bagian dari pekerjaan kami sama JD. Kita baru 30 menit melakukan perjalanan. Perut sudah lapar. Jadi kita makan dulu. Nama warungnya ini Putra Bungsu. Ya Putra Bungsu ya. Dan ini andalan kita. Masakannya ya mantap. Apalagi hujan gini. Jadi enak sekali. Sudah lapar nih perut. Makanannya enak sekali Bu. Terima kasih banyak. Ya. Ini dia kilometer berapa ini? Kilometer 8. Jadi ini ke arah Samarinda. Kalau ke sana ke Balikpapan. Enak, Je? Manyos ya. Jadi kalau lapar lagi melewati kilo 8, nah mampir di Putra Bungsu. Kita tadi sudah makan dan kita melanjutkan perjalanan ke Sangatta. Perut sudah kenyang, yang tadinya jalan sudah warnanya hitam putih, sekarang sudah kembali lagi berwarna. Karena tadi sudah lapar sekali, apalagi hujan. Jadi perut cepat sekali lapar kalau lagi dingin-dingin gini. Enak sekali makanannya. Nah ini kita sedang memasuki wilayah pelintasan jalan tol. Kalau ke kanan sana itu ke arah Manggar. Kalau ke kiri itu ke arah IKN, jalur ke arah IKN. Nah, sebentar lagi akan dibuka ini jalan tol, mungkin tahun 2027 jalan tol untuk ke arah IKN sudah selesai dan sudah bisa dinikmati oleh kendaraan. Jalan yang lurus ke arah depan sana itu ke arah Karyangau. Nah, kita putar balik, kita akan masuk ke tol Samarinda. Nantinya juga ke sana bisa ke arah IKN. Ini kita putar balik. Tadi kita masuknya dari arah kanan. Nah, Balikpapan itu dari arah kanan. Nanti kalau mau jalan reguler, kalau jalan reguler itu ke arah kiri. Keluar tol kan? Kalau kita mau ke Samarinda. Nah ini kita lewat jalur tol. Nah kita masuk ke arah Samarinda. Jauhnya tinggal 5.000. Harus diisi coy. Nah kita pernah salah masuk. Dulu kita pernah masuk, kita mau ke Samarinda, kita
ke arah kanan, akhirnya balik ke Manggar. Nah ini kalau mau ke Samarinda jangan ambil yang sebelah kanan ya, tapi kita ke arah jalur kiri. Hebat kan? Kalimantan Timur sudah ada jalan tol. Jalan tol tersempit, Terpendek. jalan tol tersepi di Indonesia katanya. Tapi nanti kalau sudah jadi ibu kota ini, jalan tol ini akan pasti lebih rame karena orang akan banyak yang akan berimigrasi ke Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, Balikpapan. Kita tidak bisa secepat biasanya karena takut tergelincir. Kita tidak terlalu mahir bawa mobil karena ban kita ini bukan ban basah. Kilometer 35. Kita sebentar masuk ke rest area sambil beristirahat dan kita mengisi bensin. Ini rest areanya sudah mendekat. Kita masuk ke kendaraan kecil lewat sini, kalau kendaraan besar lewat sebelah sana. Kita isi bensin dulu, kawan-kawan. Kita hanya ngikutin yang itu. Toto salah. Ketutup kali. Oh enggak. Full. Pakai nota apa enggak? Boleh. Boleh. Oke. Kontak ya. Bisa ATM mandiri? Oh, kartu nggak bisa. Oke. Langsung ikuti kita. Oh, sendiri, saya sendiri. Iya, santai. Oke. Terima kasih. Angkat ke atas. Oke. Pelan aja. Santai. Pelan. Oke. Tarik pelan aja. Terus lepas, taruh aja noselnya. Taruh aja, lepas. Ini taruh aja. Nah, mana yang bisa terpegang? Oke, terima kasih. Saya sudah bisa jadi penjaga pom bensin di sini kalau sudah lulus. Ini kilometer 36 jalan tol Balikpapan Samarinda ataupun disebut dengan Balsam. Kita sekarang isi angin agar perjalanan kita pada hari ini bisa safety. Karena tadi udah agak kempes tadi. Perjalanan kita masih jauh ke Sangatta karena kita lewat rute Muara Badak. Hujan, kering, hujan, kering. Sama kayak lalu yang dari Banjarmasin pulang ke Balikpapan. Hujan, kering, hujan, kering. Iya. Lepas buak. Konon katanya bahwa jalan tol Balikpapan Samarinda ini salah satu jalan tol yang tersepi di Indonesia. Katanya, nggak tahu kita ya jalan tol yang lain. Tapi dengar-dengarnya seperti itu. Dan ya kita bisa lihat ya jalannya labil karena jalan tol yang dibangun di sini ini banyak itu jalan tanahnya itu labil. Dari rawa-rawa, biasalah di Kalimantan itu hampir jalan itu semuanya labil karena rawa-rawa. Beda kalau di Jawa atau di Sumatera, jalannya tuh kokoh. Maksudnya terus jembatan, coba perhatikan jembatan di Kalimantan ini. Nanti antara jalan, batas jalan ke jembatan itu jalannya lebih turun karena itu tadi labil, makin turun.
Kawan-kawan, kalau kita berkendara dari arah Balikpapan ke Samarinda, kita perlu ingat ya, titik-titik yang ombaknya lumayan bagus, yaitu kilometer 53, kilometer 67 sama kilometer 85. Kilometer 85 itu dekat dengan jembatan. Itu perlu diingat karena ombaknya lumayan ekstrim. Itulah uniknya jalan tol Balikpapan Samarinda ini. Nah, ini kita sudah hampir sampai di pintu gerbang tol ke arah Samarinda. Nah, ini juga lumayan ini. Ya kan, baru tadi dibilangan sudah ada keputusan. Iya, memang sebelah sini. Jadi ini ada 2 jalur. Kalau jalur sebelah sana itu kita keluar ke arah Palaran. Nanti kita keluarnya di daerah Stadion Palaran. Kalau ini kita lurus ini, yang jalur ini kita tembus ke Jembatan Mahkota 2. Jadi ingat baik-baik, jangan sampai salah keluar. Ya, salah keluar sih tetap juga tujuannya sampai. Tapi lebih lama itu aja. Nih, kalau sini yang seberang sebelah sana itu jalur keluar yang ke arah Samarinda juga, tapi dia tembus lewat Stadion Palaran. Setelah keluar dari pintu tol yang ke arah Samarinda sini, jalannya lebih bagus lagi. Lebih bagus jalan yang kilometer yang Bukit Soeharto. Nih, kondisi jalannya ada perbaikan. Semoga kedepannya jalan tol Balikpapan Samarinda ini lebih bagus lagi. Memang masih sepi, belum serame di jalan tol di tempat lain ya. Di parahnya nih. Bener saya bilang tadi ya, ada jembatan, ini jalan yang biasa. Jalan biasa ini akan makin lama makin turun. Itu karakter jalan di Kalimantan. Hampir di mana-mana gitu saya lihat. Kita ke arah Kalimantan Selatan, ke arah Kalimantan Utara, Timur, Tengah sama. Barat baru sekali. Jadi nggak bisa banyak cerita. Tapi kalau mobilnya besar nggak apa-apa, hajar bleh. Ini mobil kita mobilnya kecil. Nanti selesai semua itu barang-barang yang di belakang itu. Ini lampu merah. Jadi kita tunggu lampu merahnya. Kalau ke sebelah sana itu ke Palaran, ke arah kanan. Iya kan, pas banget kan? Nanti di sana juga harus hati-hati ya. Inilah Jembatan Mahkota 2. Jadi truk-truk tidak bisa masuk sini karena ini rentan. Kita bisa lihat di bawah sana banyak sekali tongkang-tongkang batu bara yang berseliweran karena memang ini adalah komoditas utama di Kalimantan Timur. Jembatan Mahkota 2. Ya, seperti inilah keadaannya Jembatan Mahkota 2. Nggak ada lagi palang kah? Harusnya ada. Kalau nggak gimana orang yang dari sana ke sini? Ada kan, nah. Kita sudah melewati Jembatan Mahkota 2.
soto sebelah sana itu enak no, itu soto Banjar, ayam kampung asli. Tapi sudah kenyang perut. Makanan terus di otak. Nah, kalau sebelah kiri ini bebek. Ayam bebek. Oh, ini sama ya? Oh, sudah bikin 2. Dulu hanya sebelah sana, berarti dia udah buka cabang di sini. Ini harus muter kalau ada. Iya. Atau dari dulu baru lihat ini. Banjir. Banjir. Samarinda ini rentan dengan banjir. Tapi sebelah sana yang paling parah di kota sana. Ini kita kelewatan sedikit ini. Seharusnya kita ke. Nah, ini dia. Jadi hati-hati kalau kita mau ke arah Bontang, jangan sampai kelewatan. Jadi mesti ingat di sini. Nah, tadi kita ke arah sana. Harusnya ke sini. Hati-hati kalau masuk ke lewat jalur sini. Kita ke arah kanan ya. Kalau ke arah kiri saya nggak pernah, jadi nggak tahu saya mau ke arah mana itu. Karena nggak pernah ada keperluan ke arah kiri sana. Jadi bisa perhatikan ini, jangan ke arah atas tapi ke arah kiri. Nah, jalannya tidak terlalu lebar, ya hanya cukup untuk berpapasan saja. Memang jalan kampung ini bukan jalan negara ya, ataupun lintas provinsi gitu, enggak. Ini kita ke kiri ya, karena aku pernah juga tersesat lurus ke sana itu waktu itu sama siapa waktu itu? Kesesat sama Jendri. Oh iya. Tapi cuma sampai situ langsung sadar. Karena kayak ada yang lain gitu. Jadi langsung sadar. Bayangkan ya, kita sudah sering lewat sini aja masih bisa tersesat. Bagaimana kalau pengalaman pertama lewat sini? Kadang-kadang kita ngandalin Google Map lewat sini. Tapi hati-hati juga, kadang-kadang Google Map itu bisa juga salah arah. Dicari jalan yang tercepat, ternyata lewat kebun orang. Ke kiri. Terus biasanya di sini ada yang kasih mandu ya. Oh, Ini dia. Oke. Terima kasih. Kalau ke arah kanan itu ke arah Bontang, Sangatta dan lain-lainnya. Tapi kalau ke arah kiri itu ke arah kota Samarinda ya. Jadi pastikan kita tidak tersesat. Walaupun sampai, tapi ya lebih lama itu aja. Nah, habis ini tidak jauh dari tempat yang tadi. Habis ini langsung kita ke arah kiri. Jangan sampai lurus. Kalau lurus bisa juga sampai. Ya, cuma itu tadi. Kan kalau bisa lama ngapain cepat?
Oke, ini ujian nanti ada ujian terakhir. Nanti ujian terakhir. Ah, ingat baik-baik ya. Jangan sampai kamu sendiri ke sini tersesat. Aku nonton dulu YouTube berarti. Nonton YouTube Tigan Explore. Ada itu di episode Tol Palaran. Itu jelas sekali. Ikutin aja itu. Dengan kecepatannya. Ikutin. Kita ke kanan ya. Kalau ke kiri ini ke arah kota. Jadi jangan sampai salah arah kita. Maksud kita ke Sangatta. Nyampenya Tenggarong. Lumayan padat jalan sini. Ingat patokannya itu ada kuil itu. Tapi nggak bisa dilihat dari sana sih. Iya, harus belok dulu. Tapi yang penting kalau udah yang terakhir gitu, ambil aja yang ke kanan. Wis. Mana kelihatan kalau dari sono. Tapi kita mungkin kalau arah pulang oke. Iya. Arah pulang oke, ingat aja ini. Ini sama kayak gacoan nih. Iya, vihara ya, vihara di sini. Ini kita lagi ngajarin Bang JD ini untuk aku navigasi nih sekarang, navigatornya ini. Karena tadi malam tidurnya larut. Jadi agak-agak ngantuk kalau aku bawa mobil. Ini Citraland City yang di sebelah kiri. Ada satu titik lagi. Kalau sudah di situ kita lolos, kamu sudah berhak mendapatkan sertifikat. Tapi satu tadi sudah fail tadi. Sekali tadi kamu sudah fail. Aku karena asik ngelihat hasil video, loh, ini sama kayak yang lalu yang kita ke Palangkaraya. Aku bangun, loh, ini kok suasananya beda ini. Dan jalannya kok luas sekali. Maksud kita ke arah Palangkaraya malah masuk ke Grogot. Untung hanya setengah jam dari Kuaro itu. Aku bilang patokannya lampu merah. Kamu nggak perhatikan lampu merahnya. Mungkin lampu merahnya nggak merah. Mungkin saat itu udah kuning ya. Karena sudah nggak ada lagi kendaraan lewat. Atau mati kali lampunya. Kamu nggak perhatiin. Kalau udah bilang hanya satu-satunya ada lampu merah. Karena memang kalau kita pakai Google Map, hati-hati juga kalau di sini. Banyak kok teman-teman itu kalau pakai Google Map memang nyampe, tapi nggak tahu entah lewat mana mereka. Lewat jalan tambang lah. Ini dia. Ini harus diperhatikan lagi nih. Kita harus ke kanan. Memang lurus agak bagus jalannya, tapi ke kanan lebih bagus. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sampai salah. Kalau sudah sampai sini, kamu sudah berhak mendapatkan sertifikat. Hati-hati belokan. Nah, di sini harusnya bisa dapat. Tapi belokan. Bentar. Masih rame, masih ada truk. Tapi siap-siap ancang-ancang. Terus push. Mau truk lagi. Karena dia terlalu maju kepalanya. Memang kalau
Kalau udah seramai gini, kendaraan jalan segini udah terlalu sempit. Di depan kita ini persimpangan mau masuk ke arah Bandara Pranoto, Samarinda. Kalau ke kiri itu ke arah bandara. Nah, kita lurus ke arah Muara Badak. Ini tujuan kita hari ini. Baru nanti tembus ke Bontang dan selanjutnya ke Sangatta. Terlihat ramai di sekitar jalan bandara di sini. Ini mereka diskusi nih di depan ini. Wih, pink lagi. Purple. Hujan kembali lagi turun nih. Jadi cuacanya nggak menentu nih. Sudah mau mendekati simpang Muara Badak. Sebentar lagi sudah sampai kita di persimpangan ke arah Muara Badaknya. Semoga di situ nggak hujan ya. Dia ambil mau keluar kan? Iya. Kamu fokus aja. Tapi sudah berhenti lagi. Oh, ini udah mau masuk. Jadi kalau mau ke arah Muara Badak, kita ke arah kanan ya. Ini sebentar lagi sudah mau sampai. Semoga nggak basah lensanya supaya hasilnya bagus. Nah, ini dia. Ini ke arah kanan itu ke arah Muara Badak. Oke, terus saja. Biar aja lah. Langsung aja kita. Ini ke arah Muara Badak. Kita buat checkpointnya Pantai Love di daerah Muara Badak sana. Jadi karena kita belum pernah ke daerah Muara Badak sini, ini pertama kalinya kami lewat sini. Jadi kami bikin di Google Map itu Pantai Love supaya tidak tersesat. Mudah-mudahan jalannya tetap seperti ini mulus. Hati-hati anak kecil lari-lari. Pantai Love. Kalau dari persimpangan tadi itu sekitar 35 km ke arah Pantai Love. Love. Jalan ke arah Muara Badak sini lumayan bagus, mulus. Dan jalannya naik turun perbukitan. Nah, kita ke kanan. Pantai Love itu ke kanan. Oh iya, benar memang. Karena itu yang jalan yang besarnya itu. Jalannya mulus. Jalan ke arah Muara Badak. Semoga nanti juga ke arah Bontangnya juga mulus jalannya. Ini sudah masuk ke kantor Desa Batu-Batu. Kecamatan Muara Badak.
Harga sawit 3.100. Wow, cuan ini yang punya sawit nih. Ini limbah-limbah dari perusahaan di sini nih. Lumayan jelek. Keriting jalannya. Iya. Oke. Kalau kita punya mobil besar hajar, enggak masalah. Lobang. Nah, sudah. Oke. Ini sudah mulai ke di Morabadaknya kayaknya ini. Oh, ada jalan belok ke kanan itu kita. Belok ke kiri. Oh ya, memang benar. Yang kalau ke kanan itu depan kampung. bukan jalan benar lah. Kipas saja. Awas lobang. Kotanya nggak terlalu rame ya. Tapi di sini bisa hidup karena ada perusahaan gas, oil and gas, LNG. Kita, iya, benar nggak? Kita ke arah pantai. Kita tahu pantainya memang nggak akan sebagus pantai kalau di daerah utara Kalimantan seperti Derawan, Biduk-Biduk, Marangkayu, Badak Ulu. Kita ke situ ya. Iya. Kita ke kanan sedikit. Oh ya benar. Loh, yang tadi mana? Tanjung Limau. Sebentar lagi, sekitar 6 menit lagi, menurut Google Map, kita sampai di area pantai. Ini ada Tugu Monas Cilik. Tugu Monas Cilik. Miniatur Tugu Monas yang ada di daerah Muara Badak. Jadi kita ikutin ini. Yes. Kanan berarti. Oke. Kita karena ke arah pantai, kita ke arah kanan sedikit karena ke arah pantai Love. Kita ikutin aja. Yuk, pantai. Hah? Tapi nggak ada lagi jalan ya. Tapi lihat aja lah, penasaran. Oke. Jalan ke pantai Love ya kayak gini. Kita hanya sebentar aja sini. Ambil putaran aja. Nah, sini aja parkirnya. Ya, putar kepala ke sana. Terus ke sana, yuk. Ya, seperti inilah pantai Love.
Ya, hanya penasaran aja. Tapi ya kurang lebih lah sama Pantai Manggar yang ada di Balikpapan. Kalau di compare dengan Derawan atau Biduk-Biduk ya jauh lah. Tapi ya seperti inilah. Tidak terawat dan tidak ada pengunjung, hanya kami. Dan saya perhatikan ya ini nih, sampah. Sampah di mana-mana. Ya, seperti inilah kondisinya pantai ini. Masalah sampah di mana-mana, aduh, berat-berat. Mangrove. Ini pohon mangrove. Kalau kawan-kawan mau melakukan perjalanan ke arah Bontang atau ke arah Sangatta, jalur Muara Badak ini jadi salah satu alternatif untuk bisa dilewati karena suasananya lebih tenang, tidak terlalu ramai kendaraan. Nah, seperti inilah jalannya, masuk akal lah untuk bisa dinikmati. Kalau lurus ke Kota Bontang, ke Marangkayu. Ini nggak tahu apa nama jembatannya. Wow, bagus. Iya. Kalau kawan-kawan memilih jalur Muara Badak ini untuk menuju Bontang atau Sangatta, jadi sepanjang jalan ini kita bisa lihat pantai, dan jalannya sepi. Truk-truk juga udah mulai banyak lewat sini ya. Karena memang jalur sana itu memang lebih dekat sih. Cuma itu tadi udah mulai rusak-rusak. Besoklah kita lihat pas pulang nanti. Penyeberangan pantai Indah Kurma. Penyeberangan, bagus juga itu. Penyeberangan kemana? Jadi kawan-kawan nanti kita khusus explore ini dengan naik motor nanti. Jadi ini kita hanya bisa lewat jalan raya aja Ini survei lah. karena sudah sore dan tujuan kita masih jauh. Masih ke arah Sangatta. Ini sudah jam 3. Yang saya suka lewat jalur Muara Badak sini, jalannya itu mulus, rata-rata mulus lah. Adalah sedikit beberapa lubang tapi secara keseluruhan jalannya bagus dan jelas, gampang untuk melewati jalur ini. Selamat datang. Nah, kita sekarang sudah di wilayah Marangkayu. Jadi kita Marangkayu, habis itu nanti kita sampai ke arah Bontang sana. Jadi Marangkayu dulu, baru Bontang. Oh iya, kecamatan Marangkayu, ini Marangkayu. Ini pasarnya, ini pasar Marangkayu. Oh, sudah mulai banyak takjil. Oh iya, Udah jam 3:30. Seharusnya kita sudah mau hampir sampai ke Sangatta. Kalau lurus ke Kota Bontang, kalau ke kiri tadi ke Perangat. Nggak tahu itu Perangat itu apa. Tapi jelas kok. Jadi kalau kita mau jalur Muara Badak ini nggak akan tersesat. Kecuali sengaja mau menyesatkan diri.
penting. Santan Terminal. Jadi ini Vitnas, objek vital nasional yang ada di daerah Santan, Marangkayu. Keren sekali sawah. Ternyata di sini adalah kawasan pertanian, namanya Desa Semangko. Keren sekali memang. Setelah Desa Kresik ke arah Bontang di sini jalannya ada beberapa yang rusak dan kita punya mobil kandas karena kita punya mobil ini pendek, jadi mesti hati-hati sekali tadi ya. Dan ada juga beberapa jalan yang lagi semenisasi, jadi mungkin beberapa waktu ke depan mungkin semenisasinya sudah selesai, jadi jalannya sudah kita harapkan sudah lebih bagus lagi. Ini sudah ke arah Bontang, mungkin sekitar 50 menit lagi kita sudah sampai ke Bontang. Lurus ke Bontang, ke kiri tambang, ke kanan tambang, pelabuhan tambangnya. Jadi ini ada tambang IMM apa itu. Di sebelah kanan kita itu kantor wali kota Bontang. Jadi ini sudah masuk ke wilayah kota Bontang. Kita sekarang mengarah ke Simpang Bontang Sangatta karena tujuan kita sore ini adalah ke Sangatta. Dan hujan pun mulai turun. Jadi ini ke sebelah kanan kita ke Sangatta, kalau ke sebelah kiri itu ke Samarinda atau ke Balikpapan. Sekarang mengarah ke arah Sangatta. Sekitar 1 jam lah dari tempat ini ke Sangatta. Sekarang sudah jam 5. Jadi Sangatta ya mungkin sekitar jam 6 lebih sedikit lah. Tergantung joki juga. Kita setengah perjalanan dari persimpangan tadi menuju ke Sangatta. Hujan lagi coy. Mendekati Sangatta jalannya sudah lebih bagus dari yang dulu-dulu. Kalau nikmati perjalanan enak yang jalan tadi ya. Sepi. Terus ya kayak perdesaan gitu ya. Pedesaan gitu. Terus nggak banyak apa mobil-mobil orang. Iya, makanya masih sepi. Apalagi pas sore kan. Pas lagi hangat. Ini. Siang kan terlalu terik. Iya. Kalau malam gelap.
Ya aku puas lah tadi, worth it lah lewat situ. Sangatta Selatan. Kita sudah sampai di Sangatta Selatan. Jadi sebentar lagi kita sudah memasuki kota Sangatta. Jadi ini sudah jam 6.12. Berarti sekitar 8 jam kita dari Balikpapan ya. Tapi sampai tempat ini ya, kita nggak tahu kalau sampai di kota Sangattanya. Seperti inilah suasana Sangatta Selatan. Menjelang malam kita akhirnya sampai juga di kota Sangatta. Nah, petualangan kita hari ini berakhir. Tapi tetap nantikan karena kita akan eksplor kota Sangatta dan pastinya ceritanya akan lebih menarik dan dengan warna yang berbeda.